Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu dari segala daerah ya di Indonesia di Zoom meeting produk knowledge plan eco plan protector dan varietas padi kumpai. Bersama pemateri dan guru kita bersama-sama yaitu Bapak F. Saifuddin. Nanti acara kita mulai dari pemaparan materi dari Bapak Aif Saifuddin kurang lebih sampai jam 9:30 ya. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi yang akan disampaikan dari Bapak Ibu. Silakan raise hand atau chat di kolom chat pertanyaan Bapak Ibu. Perkenalkan, ini saya sebagai dari host Zoom meeting pada malam hari ini yang akan membantu berjalan lancarnya acara Zoom meeting malam hari ini. Tidak panjang kalam dari saya, cukup sekian. Waktu dan tempat kami persilakan pada guru kita, Bapak F. Saifuddin, dipersilakan. Silakan Pak F. Baik, terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan waktu untuk saya sharing pengalaman, sharing ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sebelum saya memulai materi, ini Pak Budi dan Pak Wawan, juga sahabat-sahabat petani sekalian, terima kasih ini sudah menyempatkan waktunya untuk sharing, untuk berbagi pengalaman barangkali ya. Terdengar jelas suara? Dengar Pak, dengar jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada moderator, Pak Wawan dan bapak-bapak, ibu-ibu di seluruh Indonesia yang pada hari ini atau malam ini ikut Zoom meeting. Saya tidak bisa mengikuti Zoom sampai selesai, Pak, karena saya harus memimpin rapat pukul 20.30. Jadi saya hanya ingin memaparkan secara umum tentang apa itu agen hayati. Mungkin nanti untuk materi kumpai bisa disambung oleh Pak Wawan gitu ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini yang kesekian kalinya untuk Zoom bercerita tentang agen hayati atau dikenal di PT BES itu Eco Plan Protector gitu ya. Dalam kehidupan tidak lepas dari namanya kebaikan dan selalu bergandeng dengan keburukan gitu ya. Tuhan juga menciptakan ada otak kiri, ada otak kanan gitu. Nah, kemudian ada siang, ada malam, semua juga berpasangan. Tak terlepas dari yang namanya ada cendawan, ada mikroba, ada yang baik juga ada yang buruk kan begitu. Nah, dalam kehidupan amuba ataupun jenis fungi itu kita ada sering mendengar ada bakteri patogen. Atau kita juga sering mendengar ada cendawan yang sifatnya patogen. Nah, patogen itu jahat, gitu ya. Nah, kemudian ada juga bakteri baik atau cendawan baik, ya, yang itu dibilang dengan probiotik, kan begitu ya. Nah, di antara baik dan buruk itu ada satu ruang, ya, ada satu ruang atau ada satu medium sebagai penengah gitu biasanya ya. Nah, lahirnya agen hayati ya atau lebih dikenal dengan Eco Plan Protector itu untuk menengahi kondisi alam yang memang sudah carut marut saat ini. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh tentang apa sih agen hayati itu ya. Dia itu tercipta sudah sejak
bumi ini diciptakan gitu ya. Jadi Tuhan sudah menciptakan bakteri jahat, ada juga bakteri baik, ada juga yang tengah-tengah gitu. Dia sebagai menengahi antara bakteri baik dengan bakteri jahat dan lebih cenderung dia melindungi terhadap bakteri yang baik atau cendawan yang baik. Nah, lahirnya Agen Hayati ini sebagai jawaban dari kondisi alam yang sudah sangat kritis sekali ya, atau mungkin alam ini sudah mengalami marginal gitu ya. Alam ini sudah marginal atau bisa juga dia ini sudah sangat miskin gitu ya. Jadi lahan kita, alam kita ini sudah rusak gitu ya. Sudah rusak karena ya, kerusakan alam ini banyak faktor. Ada juga yang major ya, ada kerusakan karena bencana alam, gitu ya. Ada banjir, ada juga longsor, ada gempa bumi, meletus. Itu salah satu faktor kerusakan alam. Namun yang paling parah kondisi saat ini akibat penggunaan unsur-unsur kimia yang memang sangat-sangat tinggi sekali. Ya, peralihan teknologi pertanian mengarah ke waktu itu dimulai sejak ada namanya revolusi hijau. Ya, revolusi hijau di mana penggunaan pupuk kimia itu sangat-sangat tinggi sehingga berakibat matinya apa namanya? Matinya jasad-jasad renik gitu ya, sebagai penggembur di lahan gitu ya. Kemudian tanah menjadi keras ya, tanah menjadi kurang subur, kemudian banyak penyakit-penyakit yang timbul akibat satu terjadi resisten ya. Ketika penggunaan kimia yang sangat berlebih itu sangat resisten. Jadi hama itu bukan semakin punah, tapi dia akan semakin galak gitu, akan semakin kuat gitu. Karena diobatin begitu ya. Nah, kemudian perlakuan manusia yang ingin serba cepat ya, instan. Nah, sehingga alam ini menjadi rusak kan begitu ya. Nah, itulah yang melatar belakangi saya dengan tim di Embryonic Agriculture Fund untuk berkontribusi bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki alam ini. Karena kalau untuk merubah drastis ke arah yang lebih baik, apa namanya, ke arah yang sangat drastis itu agak sulit gitu ya. Kita perlu waktu dan itu tidak sebentar. Nah, di era tahun 60-an ya, di era tahun 60-an lahan-lahan di kita ini walaupun dulu terkenal bekas jajahan negara Belanda gitu ya, itu justru menjadi satu sumber kehidupan yang luar biasa. Perkebunan tebu di mana-mana, padi tumbuh subur gitu ya. Nah, lahirnya Revelita waktu itu di zaman Pak Harto, kita bercerita di Indonesia saja, itu tahun sekitar 80-an itu Indonesia pernah swasembada pangan ya, dengan penggunaan pupuk kimia gitu. Dan tanpa disadari itu sudah melakukan sebuah proses perkosaan, mengeksploitasi alam gitu ya, tanpa batas kadang-kadang ya. Bahkan ekstensifikasi pertanian, membuka lahan-lahan baru, itu waktu itu sangat-sangat merajalela. Nah, tanpa disadari penggunaan pupuk kimia yang berlebih itu mengakibatkan tanah menjadi jenuh. Penyakit menyebar di mana-mana, jamur pun bertebaran di mana-mana, sehingga hasrat petani untuk terus bertani, mewariskan ilmu pertanian itu kadang-kadang sama generasi muda hari ini itu ditolak. Karena apa? Petani itu dianggap miskin, petani itu dianggap kotor, ya.
yang pada akhirnya generasi muda ini urbanisasi ke kota. Nah, saya mencoba merubah paradigma itu bahwa kalau asumsinya petani itu kotor, coba Bapak bayangkan ya, pegawai Pertamina itu hidup di lorong-lorong minyak, ya. Setiap hari itu kena oli, kena CVO, tapi kenapa mereka rebutan gitu? Nah, itu padahal kotor tempatnya. Nah, di situ karena di situ ada lumbung uang. Nah, ini makanya saya mencoba dengan teman-teman bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian. Kebetulan laboratorium kami itu laboratorium pemuliaan tanaman. Nah, karena desakan dari para petani, Pak Aep, ini tanamannya sudah bagus, keluar dari laboratorium, punya bibit unggul. Tapi kalau diserang penyakit, waduh ini. Nah, akhirnya kami mencoba untuk memberikan solusi, yaitu dengan membuat namanya agen hayati. Baik, ini karena saya juga waktunya nggak lama ya. Nah, agen hayati yang dibuat ini terdiri dari 2 varietas ya. Satu dari kelas jamur atau fungi, ya, yang kedua dari jenis amuba atau mikroba ya. Nah, apa aja komposisi dari Ecoplant Protector? Nah, Ecoplant Protector itu satu mengandung namanya Gliocladium. Nah, Gliocladium itu genus dari kelas jamur aseksual gitu ya. Jadi aseksual itu dia berkembang biak tanpa proses perkawinan. Jadi dia membelah diri itu sangat cepat gitu ya. Itu namanya aseksual. Jadi Gliocladium itu sejenis jamur yang coba kita isolasi ya. Kita cangkok selnya, kemudian kita stem cell di sebuah medium yang memang sudah dipersiapkan di laboratorium sehingga kami muliakan. Nah, tujuannya itu untuk melawan jamur-jamur yang jahat, yang sering mengganggu tanaman, sering mengganggu tanah gitu ya. Nah, dengan adanya Gliocladium yang ada di Ecoplant Protector ini diharapkan ya, jamur-jamur jahat yang sering mengganggu tanaman itu akan menjadi inangnya atau juga nanti akan musnah secara bertahap karena sifatnya dia sistemik. Nah, itu kandungan yang pertama di Ecoplant Protector. Kemudian, nah, di samping tadi fungsinya itu untuk mengendalikan patogen dari kelas jamur yang jahat gitu ya. Gliocladium ini dia mampu dia mampu menginfeksi tanaman ya, menginfeksi tanaman yang sudah terserang jamur. Artinya nanti jamur yang sudah menempel di tanaman atau di tanah itu akan diserang sama Gliocladium. Nah, jadi akan dilindungi kan begitu ya, akan dilindungi oleh Gliocladium. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kandungan dari Ecoplant Protector itu ada namanya trichoderma. Kan gitu ya. Ada trichoderma. Nah, kenapa saya masukkan ada trichoderma di sini? Padahal sebenarnya trichoderma itu dia fungsinya untuk menyuburkan tanah gitu ya. Nah, jadi si jamur trichoderma ini kita coba isolasi. Nah, yang biasa hidup itu di rumpun-rumpun bambu begitu ya. Nah, sehingga diharapkan karena faktor kimia yang sangat pekat di dalam tanah, karena saya juga merasakan waktu kecil itu kalau pas main ke sawah itu sampai kalau kita masuk ke lumpur sawah itu sampai 1 dengkul itu masuk gitu. Nah, sekarang ini mata kaki aja sulit sekali gitu ya. Nah, itu ya. Itu sudah terjadi pendangkalan karena di situ menumpuknya residu akibat kimia. Gitu. Nah, kemudian
ketika saya dulu kecil itu kalau ke sawah itu biarpun apa namanya permainan anak-anak itu kayak kebo lah, guling-guling di sawah gitu ya. Hanya digujur air dari pancuran itu udah bersih. Kalau sekarang itu dicuci pakai sabun itu masih ada bekasnya warna kuning dan licin. Nah, diharapkan dengan munculnya trichoderma ini tanah yang tadinya keras ya, tanah yang tadinya kurang subur gitu, itu akan menjadi subur. Dan ini akan menjadi ladang tumbuh kembangnya kayak sejenis cacing, kemudian bakteri-bakteri probiotik begitu ya. Nah, itu sifat dari trichoderma kan begitu ya. Itu jadi dia sangat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Nah, kemudian kandungan yang ketiga ini yang memang sangat kontras sekali dalam dunia pertanian. Itu adanya insek ya, adanya insek. Nah, insek ini dari kelasnya dia serangga lah gitu ya, ada belalang, ada ulat begitu ya. Nah, ini ada kandungan namanya dia Beveria bassiana. Dia kelas jamur juga ya. Beveria bassiana ini kelasnya jamur. Nah, dia berfungsi untuk melumpuhkan saraf sensorik dan motorik dari serangga, dari insek gitu. Jadi ketika ada serangga, kemudian dia kena dengan agen hayati yang memang di situ sudah terkandung Beveria bassiana, ya, dia saraf sensoriknya itu akan lumpuh gitu. Makanya ada dulu beberapa video testimoni begitu ada lalat buah disemprot Beveria, dia itu nggak mati, nggak langsung mati gitu, tapi dia jalannya tergopoh-gopoh begitu. Kenapa? Karena saraf motoriknya, saraf geraknya itu terkunci. Kemudian saraf sensornya, terutama mata, dia itu bisa menyebabkan kebutaan. Nafsu makannya hilang, kemudian daya racunnya juga akan melemah. Nah, lama-lama dia akan mati begitu ya. Itu fungsi dari Beveria bassiana ya. Nah, dalam Beveria bassiana ya, dia mengandung satu zat ya atau racun gitu, racun yang namanya beverin itu. Tapi sifatnya dari racun ini itu ramah lingkungan. Dia hanya menginfeksi serangga begitu ya. Jadi tidak berbahaya buat manusia dan begitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kandungan yang keempat ini ada namanya Pseudomonas. Nah, Pseudomonas tadi yang saya sebutkan dari Gliocladium, kemudian ada namanya Trichoderma, ada Beveria bassiana, ini dari kelas jamur. Ini Pak Budi jamur ya. Nah, kemudian ada kita masukkan lagi itu kelas bakteri, karena kita mengenal dalam dunia tanaman atau pertanian ada namanya hama dan ada namanya penyakit. Nah, gitu ya. Nah, apa sih itu hama? Hama itu adalah sesuatu yang konkret kelihatan gitu. Lalang, ada semut ya, ada ulat, ada kupu-kupu, ada kumbang. Nah, itu namanya hama. Warang ya. Wereng juga itu kalau saya lebih cenderung wereng itu Penyakit. masuk kategori penyakit. Nah, gitu ya. Karena tanaman yang terinfeksi oleh kupu-kupu, umpamanya dia luka oleh kupu-kupu, kemudian dimakan ulat, nah di situ, nah baru ada infeksi virus, itu biasanya dia terserang cendawan, sama fusarium namanya ya, sehingga melahirkan di sana ada infeksi hama wereng dan lain-lain kan begitu ya. Nah itu, nah jadi hama wereng dan hama-hama yang lain itu nanti bisa diselesaikan ya di dalam tubuh, di dalam tubuhnya itu bisa diinfeksi oleh ada bakteri namanya Pseudomonas. Nah, karena di Pseudomonas ini dia mampu menghasilkan ya, kemampuan Pseudomonas itu
dia untuk mendegradasi hidrokarbon. Ya, sehingga menghasilkan namanya biosurfaktan. Nah, di mana kemampuan dari Pseudomonas, racun yang dikeluarkan oleh Pseudomonas, dia mampu menginfeksi racun-racun yang ada di dalam tanah atau bisa menetralisir racun-racun yang ada di dalam tanah, gitu ya. Jadi kita masukkan Pseudomonas itu tadi untuk mengikat racun, ya. Ketika kita menyemprot pestisida, ada kemudian ada insektisida, gitu ya. Itu kan racun, racunnya dia tertinggal di dalam tanah dan tanaman. Nah, dia akan dinetralisir oleh Pseudomonas, kan begitu ya. Nah, yang kelima itu ada Streptomyces. Nah, kita masukkan Streptomyces sebagai imunitas. Jadi untuk benih yang direndam agen hayati, itu nanti benihnya ketika lahir itu sudah mempunyai imunitas. Karena ada antibiotiknya. Kan begitu ya. Jadi betapa lengkapnya Ecoplant Protector ini. Gitu ya. Kita coba ulangi bahwa dalam Ecoplant Protector ada Gleocladium itu untuk menghajar jamur jahat. Kemudian ada trichoderma, dia itu untuk menyuburkan tanah. Kemudian ada Beveria bassiana itu untuk melumpuhkan ya hama dari kelas insek, serangga, belalang dan lain-lain ya. Dan teman-temannya banyak lah gitu ya. Nah, kemudian racun-racun yang ada di dalam tanah itu bisa diikat atau diurai oleh Pseudomonas. Dan begitu ya. Jadi tanahnya udah subur, racunnya diikat oleh Pseudomonas, dan tanaman yang ditanam dengan ada aplikasi Ecoplant Protector pada saat pembenihan, itu tanamannya sudah mengandung imunitas. Sehingga ketika ada serangan, dia sudah kuat begitu ya. Nah, itu sekelumit tentang itu Ecoplant Protector. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, lahirnya Ecoplant Protector itu sebagai langkah konkret ya untuk menghijaukan bumi begitu ya. Sehingga bumi yang semakin panas, ada namanya global warming ya, pemanasan global akibat reaksi rumah kaca, akibat penggunaan bahan kimia yang sangat berbahaya, kan begitu ya. Jadi dalam hidup itu kita jangan hanya ingin menang sendiri, ya. Kita menggunakan kimia, memang kelihatan oke lah, begitu ada serangan belalang disemprot mati gitu. Nah, apakah setelah belalangnya mati tanamannya tidak teracuni? Nah, itu residunya menempel. Gitu. Nah, makanya saya sering mengatakan dalam seminar-seminar, dalam Zoom, bahwa selama ini yang terjadi di kalangan petani, yang diobatin itu bukan tanamannya, tapi hamanya gitu. Oke, saya ulangi ya. Petani kelakuan petani ya hari ini atau perlakuan petani hari ini bukan mengobati tanaman, tapi mengobati hama. Ada belalang, belalangnya disemprot, mati. Kemudian racunnya nempel di tanaman. Residunya dia akan tumpah ke dalam tanah. Nah, sehingga nanti hasil produksi pertanian itu sudah mengandung kimia beracun. Dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, sehingga banyaklah muncul penyakit bertubi-tubi di dalam tubuh manusia. Ada liver, kanker, dan turunan-turunannya. Yang itu diakibatkan oleh perbuatan kita yang tidak bijak dalam memperlakukan tanaman. Kan begitu ya. Jadi kita lahirnya Ecoplant Protector ya mencoba ya untuk berbuat bijak terhadap alam. Jadi tidak menggunakan lagi pupuk kimia karena itu sebenarnya sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sejak bumi ini tercipta, itu sudah ada gitu. Cuma karena perbuatan manusia, si makhluk-makhluk tadi ya kayak jamur yang baik, kemudian ada bakteri yang baik gitu ya.
yang dia akan melindungi bakteri probiotik itu malah dihajar oleh kimia gitu. Nah, makanya kami dengan tim dari Embryonic Agriculture Fund mencoba untuk memuliakan sehingga ini menjadi solusi untuk petani ya di seluruh Indonesia, khususnya yang menggunakan produk-produk dari PT BES itu bisa bersinergi dengan ada eco farming kan begitu ya. Jadi dari sisi nutrisinya itu ada di eco farming, kemudian penanggulangan hama itu ada di EcoPlant Protector. Mudah-mudahan dengan penggunaan EcoPlant Protector, alam ini akan kembali baik dan hasil pertanian itu akan menjadi sehat. Ya, kata kunci produktivitas, kualitas, kuantitas, dan sehat. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, karena memang ini saya juga mohon maaf Pak Budi, Pak Wawan, ini kami sudah ditunggu itu di luar untuk memimpin rapat juga ya. Saya mohon maaf tidak bisa mendampingin sampai malam ya. Mungkin nanti Pak Wawan bisa di-share cara aplikasi dari EcoPlant Protector. Tadinya saya ingin bercerita tentang kumpai gitu ya, cuman ini sebentar ya. Bentar, ini kami sudah ditunggu untuk memimpin rapat. Jadi saya mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin di minggu depan kita akan coba fullkan untuk bercerita banyak tentang EcoPlant Protector dan turunan-turunannya, termasuk kumpai, ada hormon, ada herbisida barangkali ya nanti ya. Jadi karena ke depan kita juga akan produksi hormon gitu ya. Hormon, ada juga penanggulangan untuk rumput yang memang menjadi momok di masyarakat kan begitu ya. Barangkali itu Pak Budi, saya tidak bisa buka tanya jawab, mungkin nanti Pak Wawan juga jago ya, sudah bisa menjelaskan. Jadi saya atas nama Aib Saifuddin ya, sebagai narasumber di malam ini mungkin cukupkan sekian. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini bisa memberikan pencerahan bahwa jadilah petani cerdas ya. Asetnya jalan, petaninya bisa jalan-jalan, dan rewardnya bisa menikmati pajero dan rumah. Amin. Oke, cukup sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Jazakallah khair Pak Aib Saifuddin atas paparan materi pada malam hari ini tentang produk knowledge EcoPlant Protector. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Wawan Rusman sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf belum bisa gabung nih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wawan sebelumnya untuk gabung di Zoom meeting malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, beliau adalah Bapak Wawan Rusman. Bagi yang belum mengenal beliau adalah konsultan serta praktisi pertanian ya dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nanti yang akan disampaikan oleh beliau materi tentang varietas padi kumpai ya. Tadi materi produk knowledge EcoPlant Protector atau agen hayati sudah disampaikan oleh Pak Aib Saifuddin, namun sayang sekali waktunya singkat sekali. Mudah-mudahan di waktu yang singkat tadi materinya bisa Bapak Ibu serap. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Wawan ke Pak Aib, namun Pak Aib kurang berkenan langsung live dari Zoom meeting. Nanti mudah-mudahan bisa di-cover sama Pak Wawan ya untuk pertanyaan para Bapak Ibu yang ada di malam hari ini. Baik Pak Wawan, tidak panjang kala Pak Wawan, silakan langsung ke materi berikutnya tentang varietas padi kumpai. Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bisrahi sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kepada Mas Budi ya yang sudah menjadi moderator pada kesempatan Zoom meeting malam ini.
Kemudian Pak Dr. F. Saifuddin, karena beliau juga ada rapat di internal desa, jadi beliau tidak bisa menemani kita semua sampai akhir. Ya, mudah-mudahan tanpa mengurangi semangat para mitra PT BES yang berada di seluruh Indonesia ini untuk terus belajar ya. Jadi perlu saya menyampaikan, jadi pembangunan narasi-narasi tentang pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia ini insya Allah akan terus kita gaungkan ya. Karena sebagian besar mitra PT BES ini ketika kita arahkan bahwa pertanian di Indonesia ini harus tetap berlanjut dengan meminimalisir penggunaan pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia anorganik secara tidak bijaksana. Karena sudah terjadi selama 70 tahun, ya, selama 70 tahun, kalau revolusi hijau itu bergulir di Indonesia tahun 50-an ya. Ini ternyata dampaknya sekarang. Jadi mohon maaf, petani di Indonesia ini sudah dijadikan objek eksploitasi. Objek eksploitasi sebagai eksperimen percobaan produsen pestisida kimia sintetis terutama ya. Tadi Pak Dr. F. Saifuddin menyampaikan ataupun di meeting sebelumnya sudah disampaikan bahwa penggunaan bahan pestisida kimia sintetis itu sekarang sudah tidak bisa lagi diharapkan. Kenapa? Karena seluruh para praktisi, akademisi, dan para peneliti, jadi pestisida kimia sintetis itu bukan bisa menangani atau bisa menghilangkan hama dan penyakit. Tapi tadi disampaikan bahwa dengan penggunaan pestisida itu hama itu semakin diobatin, bukan diracun. Yang diracun tanamannya, itu sudah disampaikan. Nah, makanya munculnya Agen Hayati ini kita akan kembalikan kepada konsep ilahiyah, di mana pertanian itu sebetulnya tidak ribet sebetulnya. Jadi Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan mana antagonis, mana agen protagonisnya. Nah, itu semuanya sudah lengkap. Nah, tinggal kita mengkaji lagi nih. Karena bagaimanapun karena kita memang hidup di bumi Allah ini, nah itu harus ikuti panduannya. Nah, panduan itu sudah ada semua. Makanya sering saya sampaikan bahwa perjalanan sejarah pertanian di dunia muslim ya, itu menurut sejarah, meskipun Rasulullah saya pelajari di Yastrib dulu itu memang bertani gitu ya. Bertani, kaum Ansor itu bertani di Yastrib Madinah itu. Nah, para saudagar, para pedagangnya dari kaum Muhajirin. Nah, dua momentum itu, satu Muharram ya, tahun 1 Hijriah, disitulah Rasulullah membangun dalam momentum hijrah bisa untuk untuk membawa syiar wa marsalnaka ila kaffatan linnas wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin, cukup dengan dua modal saja, berdagang dan bertani. Selanjutnya ada ilmu politiknya, ada ilmu semuanya, tapi prinsip dasarnya adalah berdagang dan bertani. Maka pertanian inilah yang ketika zaman Rasulullah dulu, sejarah-sejarah tidak menceritakan secara detail. Nah, detailnya ternyata setelah 600 atau abad ke-6 Hijriah, yaitu ketika Islam semakin meluas sampai ke Andalusia Spanyol. Di situ ada tokoh pencerah Muslim yang namanya Abu Zakaria Ibnu Al-Awwam. Nah, beliaulah yang membawa pertanian modern masa kini, negara-negara maju itu sekarang menggunakan kitab Al-Filahah yang dipakai oleh beliau. Nah, pada abad 6 Hijriah tersebut, tahun 600-an Hijriah ya, itu belum ditemukan yang namanya mikroskop. Tapi Abu Zakaria Ibnu Al-Awwam sudah mengetahui bahwa ada mikroorganisme di dalam tanah yang membantu penyuburan tanah. Bahkan setelah kehancuran Perang Dunia Pertama dan Kedua, ya, nah disitulah mulai tatanan yang ada itu dirusak. Dengan munculnya disebut revolusi hijau yang ingin membawa akselerasi percepatan untuk memenuhi ketersediaan pangan aktual di setiap negara yang sudah terjadi peperangan. Nah, tapi yang jadi permasalahan, dampaknya ini sekarang
menurut data hasil diskusi kita dengan Pak Dr. F. Saifuddin, Asia Pasifik ini sekarang wabah warang batang coklat, Nilapar patalugens, itu namanya bagus. Tapi kalau sudah menyerang padi, ratusan ribuan hektar bisa habis dalam waktu semalam. Jadi warang batang coklat itu menyerang bagian pangkal, menghisap cairan yang ada pada batang, kemudian nutrisi itu tidak naik ke atas dan akhirnya gosong. Nah ini warang ini termasuk di sentra padi, ya katakanlah padi adat ya di daerah Banten, di daerah sama diserang warang juga. Padahal tidak pernah menggunakan pestisida. Nah, makanya di sini sudah saatnya kita membuka mindset kita, wawasan berpikir kita. Ternyata dengan menggunakan pestisida kimia sintetis itu bukan lagi sebuah solusi. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena memang sudah faktanya sudah seperti itu. Jadi setelah arus global ini masuk ke Indonesia, mulai dari pupuk kimia sintetis, kemudian pestisida kimia sintetis. Nah, yang sekarang yang ada malah hama itu terus bermutasi. Jadi bermutasi itu yang tadinya lemah semakin kuat. Karena memang doanya salah. Ikrobilisani amalan dirinya. Jadi ucapan doanya itu udah salah. Bahwa petani yang sekarang ini mengendalikan hama itu dengan cara mengobati hama. Nah, tanamannya malah diracun. Jadi kebalik. Nah, konsep agensi hayati Ecoplant Protector, nah itu akan mengembalikan kepada imunitas tanaman. Jadi grup yang kita buat ada sekitar 32 ditambah 3, ada sekitar 35 lebih grup ya yang sudah tergabung 24 jam, 6.000 orang lebih. Itu rata-rata dalam penyampaian, dalam membedah sebuah kasus itu berbeda-beda. Nah, perlu saya sampaikan, kekuatan agensi hayati Ecoplant Protector ini itu adanya dimulai dari fase awal dulu. Mulai dari treatment perendaman benih, masa pratanam -5 hari, yang biasanya eco farming, -5 harinya agen hayati dulu, kemudian -3 harinya eco farming, 0 HST ditanam, hari ke-10 baru agen hayati, nah kemudian yang hari berikutnya eco farming sesuai brosur, nah itu 2-3 pekan sekali, itu terus agen hayati untuk sebagai preventif. Nah, yang mengawali budidaya padi, budidaya hortikultura berupa sayuran tomat, cabai, dan lain-lain, yang diawali dari mulai treatment benih, mengikuti SOP yang disarankan, itu ternyata punya kekuatan imunitas yang sangat dahsyat dibanding yang tidak pakai sama sekali. Dan ada beberapa, karena ini memang bagian saya materi kumpai, sedikit saya mengulas dulu tadi tentang agen hayati. Jadi, padi kumpai yang sekarang kita tanam, ya, jadi padi kumpai ini pemulihannya Pak Dr. F. Saifuddin, ya, Pak Dr. F. Saifuddin, karena bagaimanapun benih ini insya Allah ke depannya kita tim konsultan sudah diminta oleh owner PT BES, Pak Haji Febrian Agung. Jadi karena memang untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan, karena memang alhamdulillah PT BES komitmen di bidang pertanian ya. Itu salah satunya adalah selain dari pupuk, pengendali hama, hama dan penyakit, pengendali gulma, yang paling utama itu benih. Nah, makanya ini benih yang potensinya besar, yang sedang kita proses perizinannya sedang kita tempuh, mulai dari breeder seed, extension seed, foundation seed, kemudian stock seed, itu sudah kita tempuh, karena tadi Pak Dr. F kemarin menyampaikan juga ya. Jadi perusahaan Pak Dr. F ini sudah mengantongi 26 izin, ya, izin semua lengkap tentang pertanian, bahkan ekspor untuk agen hayati pun sudah siap. Ya, jadi ini kabar baik buat mitra PTB semua. Mudah-mudahan izin edarnya keluar pada bulan ini. Nah, kemudian nanti jika ada rekanan kita yang di luar negeri ingin membutuhkan produk ini, insya Allah dokumennya sudah lengkap kita. Nah, kemudian kembali lagi ke materi padi kumpai. Nah, ini ada beberapa mitra ya yang sudah order sampling padi kumpai, per paketnya itu
1 kilo ya, ada agen hayati, ada juga hormon organik. Nah ini insya Allah ke depan hormon organik ini akan menjadi pelengkap brandnya Eco Farming akan semakin dahsyat. Karena memang perlu disampaikan, Pak Dr. F. Saifuddin ini, beliau itu mitra PT BES. Dan beliau pertama kali join itu meneliti kandungan Eco Farming itu apa keunggulannya, apa kelemahannya. Dari lab Pak F. Saifuddin itulah kita sebagai tim konsultan bisa menyampaikan ini produk keunggulannya apa, kelemahannya apa. Kemudian jadilah sekarang materi yang di-share di grup-grup yang kita bina, ada 35 grup itu tadi, ada sekitar 6.500 lebih orang itu. Nah itu adalah SOP dari hasil penelitian. Nah kemudian dari kandungan ZPT hormon, nah Eco Farming nanti akan ditingkatkan meskipun produknya nanti terpisah, ya. Jadi kita akan perkuat dengan hormon organik, insya Allah nanti namanya lebih gampang diingat lagi, cuman bahasa gampangnya sekarang hormon organik, yang mengandung 36 asam amino. 36 asam amino ini adalah jadi dasar dari makhluk hidup itu adalah asam amino. Asam amino itu bagian terkecil daripada protein. Nah, itu kita punya produk ya. Jadi 5 gram atau satu sasetnya misalkan 10 gram. Nah, itu per 5 gramnya itu untuk 14 liter air. Nah, itu diaplikasikan pada tanaman horti, pada tanaman perennial crop tahunan, tanaman keras, itu bisa memacu yang namanya pembungaan. Karena kita selain mengandung 36 asam amino, kemudian mengandung sitokinin, auksin, dan gibrelin, yang ketiga adalah mengandung paklobutrazol alami. Nah, paklobutrazol alami inilah yang kita ambil dari bagian daripada pohon pisang, dan sudah berbentuk serbuk 100% larut dalam air. Nah, ini akan menjadikan kekuatan brand Eco Farming ini akan semakin dahsyat. Karena perlu saya sampaikan, Eco Farming ini brand milik PT BES yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun, yang insya Allah akan terus kita perkuat. Nah, makanya dari produk-produk sarana produksi yang ada ini, yang saya sampaikan di forum ini, produk yang akan launching berikutnya, jadi selain daripada Agensi Hayati Eco Protector yang sedang menunggu izinnya di bulan ini, ya, karena secara persyaratan dari residu yang dihasilkan itu kita ujikan di Lab Supovindo khusus untuk bagian residu dari bahan ini ya. Alhamdulillah sudah lulus semua. Nah, sekarang tinggal nunggu dari hasilnya gitu ya di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan secepatnya. Nah, kemudian setelah itu ke depannya nanti kita siapkan juga pengendali gulma ramah lingkungan, karena kalau sudah berbicara masalah pertanian berkelanjutan, kita sudah tidak lagi menggunakan istilah herbisida. Karena kita memang mau menghilangkan mindset itu. Kenapa? Karena memang ternyata hasil penelitian Pak Dr. F. Saifuddin di labnya itu, ternyata ada senyawa yang dihasilkan dari beberapa ekstrak tanaman yang bisa mengendalikan gulma sampai bisa mematikan secara sistemik. Tapi kandungannya bahan organik. Nah, inilah unik, makanya di Indonesia belum ada nih. Itu insya Allah akan mendampingi brandnya Eco Farming dalam mengendalikan gulma yang ramah lingkungan. Baik itu gulma pengendali gulma selektif, ya. Selektif itu jadi kalau diaplikasikan ke padi, padinya tidak masalah. Tapi gulma berdaun sempit, semanggi, eceng-ecengan yang ada di sawah itu kering semua. Begitu pula ada pengendali gulma yang bersifat non selektif seperti di perkebunan kelapa sawit untuk membuka lahan clearing. Nah, itu sedang kita siapkan. Nah, kemudian hormon organik ini sudah ada samplingnya di saya. Jadi Bapak dan Ibu seperti awal agen Hayati ini sebelum masuk ke PT BES itu semuanya berbentuk sampling dulu. Sampling untuk kalangan sendiri. Silakan yang punya petani binaan dampingi. Kemudian setelah diaplikasikan bagaimana. Dan saya pun alhamdulillah di background rumah ini, rumah kayu sengaja saya buat. Di pekarangan ini saya lengkapi semua tanaman-tanaman yang bersifat untuk penelitian atau observasi saya mengenai produk yang ada di PT BES ini. Terutama tadi agen Hayati ya. Jadi sampai saya bisa menyimpulkan bagaimana cara agen Hayati memproteksi tanaman. Nah, itu saya buktikan dulu. Jadi jangan sampai mitra PT BES
ingin memprospek agen hayati atau eco farming, tapi belum pernah terjun sama sekali ke sawah. Itu berat, kita mau menyampaikannya berat. Jadi ketika ada petani yang lebih jago, kita nggak punya pengalaman. Saya pahami background bukan dari, sebagian besar bukan dari pertanian. Tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar. Karena semuanya juga perlu pengalaman dan perlu pembelajaran. Nah kemudian tadi berbicara tentang pengendali gulma, pertama agen hayati, pengendali gulma ramah lingkungan, kemudian hormon organik. Ya. Nanti insya Allah namanya ada istilah ekonya juga nih. Cuman belum bisa di launching sekarang. Cuman sampingnya sudah saya ujikan, itu bisa meningkatkan bunga. Jadi kalau diaplikasikan pada fase vegetatif akan memperkuat pertunasan, batang, daun. Ya. Kalau dipakai pas fase generatif, itu akan memacu pembungaan. Karena hormon yang 3 ini sudah lengkap semua. Sitokinin, auksin gibberellin, dan paklobutrazol alami. Dan alhamdulillah di lahan riset kita di PKDB Purwakarta, Pondok Salam Purwakarta, tempat observasi dan training petani terpadu kita sudah kita ujikan. Alhamdulillah durian kita sudah banyak yang berbunga ya. Insya Allah ke depannya ini kita akan disampaikan. Begitu pula Pak Dr. F. Saifuddin menemukan benih padi kumpai ya. Nah, benih padi kumpai itu sebenarnya sudah diminta oleh owner PTBS. Cuman kita kan sambil memantaskan diri dulu nih. Karena brandnya ini insya Allah padi kumpai akan menjadi padi masa depan Indonesia. Jadi varietas-varietas yang lain ya. Di Indonesia ini ada ratusan varietas. Impari aja syarinya dari berapa sampai berapa. Nah, sedangkan di Vietnam itu sebagai eksportir beras yang sering diimpor oleh orang Indonesia itu cuma punya 3 varietas saja. Dan perlu disampaikan, 1 varietas unggulan yang ada di Vietnam itulah hasil karya Pak Dr. F. Saifuddin. Nah, itu ceritanya ada hubungannya nanti dengan kumpai. Ya. Nah, baik kita buka tentang masalah kumpai ya. Jadi padi kumpai ini awalnya adalah padi khas dataran tinggi kaki gunung Ciremai. Disebutnya padi bondorot yang mempunyai ketinggian 2 meter. Yang bisa berbuah atau dipetik panen itu bisa sampai 1 tahunan. Karena ciri khas padi-padi zaman dulu itu seperti itu. Seperti di Cipta Gelar, di Sukabumi, kemudian di Baduy, Kampung Adat. Ya. Kalau di Bali di Tabanan, ya, ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun. Itu yang mempertahankan tradisi-tradisi galur-galur murni padi khas Indonesia. Nah, padi bondorot ini itu dikembangkan oleh Pak Dr. F. Saifuddin, diambil bunga jantannya, kemudian disilangkan dengan padi yang ada, atau disilangkan dengan galur murni padi basmati yang ada di Mohenjo-daro, di India, ya, di peradaban Sungai Gangga sana. Di situ ada padi basmati yang ramping, yang perak, yang sering dibuat nasi kebuli khas India tuh. Nah itu bunga betinanya itu diambil sebagai tetua indukan bunga betina dari padi basmati. Bunga jantannya padi bondorot. Nah, akhirnya disilangkan di lab setelah bertahun-tahun, jadilah padi lembah Tariti. Nah, padi lembah Tariti ini mempunyai potensi besar. Meskipun ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi lembah Tariti inilah menurut sejarah yang disampaikan Pak Dr. F. Saifuddin, itulah padi yang sekarang diklaim menjadi padi varietas yang dimiliki Vietnam. Jadi Pak Dr. F. Saifuddin itu dari tahun 2015 itu sudah melalang buana ke seluruh luar negeri. Bahkan di Indonesia sendiri jarang orang yang menghargai karya beliau karena beliau itu researcher, meneliti. Nah, maka sumpah serapahnya beliau ketika menggabungkan 2 varietas atau 2 galur murni tadi, yang tadi bondorot kemudian padi basmati India dari Mohenjo-daro, ya, peradaban pertanian pertama di dunia tuh Mohenjo-daro Harappa itu. Nah, kemudian jadilah padi varietas lembah Tariti. Nah, yang sekarang sumpah serapahnya itu suatu saat bahwa padi yang saya buat akan dimakan oleh orang Indonesia. Nah, sampai sekarang itu kenyataan itu terjadi. Jadi setiap
Indonesia mengimpor beras dari Vietnam, itu adalah salah satunya padi varietas hasil karya Pak Dr. F. Saifuddin. Jadi Pak Dr. F. Saifuddin itu memang beliau itu adalah riset peneliti murni, bukan orang bisnis. Jadi kalau diajak bisnis, ya beda gitu, karena memang dasarnya memang dasar peneliti. Segala sesuatu diteliti. Sampai kita juga dengan tim lubang durian juga antara silinder dengan kotak itu ada penelitiannya sendiri. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan orang-orang yang mempunyai satu visi dan misi. Tim konsultan pun dalam keilmuan berkembang karena adanya beliau. Jadi seperti bagaimana caranya kita membuahkan tanaman keras di luar musim ya, atau disebut off season, pembuahan di luar musim. Nah itu ilmunya semua dari Pak Dr. F semua. Dan alhamdulillah itu semua sudah kepegang oleh tim konsultan. Makanya kita siap berbagi nih, bagaimana caranya keilmuan-keilmuan ini sampai kepada mitra PTBS. Jadi tidak usah kuliah capek-capek ya. Yang penting prinsipnya menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dari buayan sampai yang lahat. Nah sekarang kita tinggal siapkan saja, siap mengosongkan gelas dulu. Karena memang bahwa keilmuan itu seperti itu, semakin berisi semakin merunduk. Saya pun dengan Pak Dr. F saya punya cara sendiri. Cuman ketika berhadapan dengan beliau, kita harus mengosongkan diri, mengosongkan isi gelas dulu. Dan alhamdulillah beliau ketika transfer keilmuan tentang mikroba, tentang apapun, beliau terbuka. Nah, makanya alhamdulillah inilah aset bangsa Indonesia ya. Dan alhamdulillah beliau juga mitra PTBS. Nah, kemudian kembali lagi ke cerita tadi Padi Lembah Tariti. Nah, ketika Pak Dr. F tahun 2017 ini pulang ke Indonesia, ingin mengabdikan diri sebagai mengabdi sebagai researcher tadi, peneliti ya. Kemudian bertemu dengan tim konsultan. Dan alhamdulillah beliau punya satu visi dan misi yang sama, terutama tentang produk eco farming ini. Jadi lahirnya nanti Agensi Hayati Eco Plant Protector, hormon organik, itu akan memperkuat brandnya eco farming yang katakanlah, jadi brand eco farming inilah nanti yang akan membawa potret pertanian berkelanjutan di Indonesia. Jadi kita tidak akan merubah itu yang namanya brand eco farming dirubah menjadi apa tidak. Karena itu brand eco farming yang dimiliki haknya ya oleh PTBS ya untuk didistribusikan. Nah, itu akan kita buat narasi-narasi untuk pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Nah, itu akan kita perkuat terus. Nah, kemudian setelah padi lembah tarif itu diketemukan ada keunggulan dan kelemahan, kemudian Pak Dr. F melakukan riset lagi bertahun-tahun sehingga didapatlah komoditas padi yang namanya sebut padi kumpai. Kumpai itu kalau bahasa Sunda ya meliuk-liuk lah, ekor kayak ikan mas kumpai. Nah, ekornya meliuk-liuk karena memang permalainya itu bisa tembus di atas 500 bulir. Kalau padi Ciherang Bima cuma 172-an. Itu dihitung bulirnya satu-satu, dan berasnya adalah termasuk beras premium. Jadi per 1000 bulir itu rata-rata 30 gram. Nah, itulah padi varietas kumpai. Nah, cuman teknik penanamannya pun agak berbeda dengan contoh seperti ini ya. Saya punya teknik bagaimana caranya saya membuat padi potensi di atas 10 ton. Nah, karena Pak Dr. F sudah menemukan di atas 15 ton, ya saya ngosongin gelas dulu lah. Nah, ternyata dari cara penanamannya pun berbeda. Nah, setiap mitra PTBS ya yang ingin mencoba, kemudian ada syaratnya ya, ada airnya, ada semuanya udah lengkap. Nah, baru kita yang bersangkutan order, kemudian minta lokasinya di mana, biasanya gitu kan. Dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah menanam dan menggunakan SOP dari Pak Dr. F. Saifuddin, yaitu dengan jarak tanamnya yang dipakai, yang biasanya Legowo 21, Legowo 41, ini ternyata ada disebut dengan papat kalimat tunggal. Nah, ini pertama nih di Indonesia ini. Jadi jarak ubin 40 ini, ya 40 nih ubinnya nih. Cuman di dalam satu titik yang 40 yang ini tuh, itu ditanam 5 titik. Ya. Jadi saya belum nyiapin ininya, materinya ya. Jadi ditanam 5 titik.
Nah, 5 titik ini maksimal 2. Nah, maksimal 2. Jadi kalau 1 titik saja ini bisa berpotensi anakan di 30 atau 30 sampai ya 30-an ya. Atau di 20 saja. Dikali 5 sudah 100 anakan di sini. Dan itu produktif semua. Nah, kemarin Pak Sapriadi nih, ada nggak di sini nih? Beliau sudah menanam mengikuti SOP dari Pak Dr. AF itu baru umur 30 itu anakan sudah di atas 40. Nah, ini sampai ke 45 itu anakan terus berkembang. Itu 1 titik. Belum dihitung 1 rumpun karena kan tadi 40 nih ubin. Nah, kemudian papat kalimat tunggalnya ditanam 4 titik ya. Kemudian tengahnya 1. Nah, makanya disinilah ternyata yang namanya genetika itu sangat menentukan sekali. Genetika bisa berhasil, ya. Genetika itu kan menurunkan hereditas. Hereditas itu mewariskan sifat. Tetua dari tetua dari padi bondorot jantan sehingga padi kumpai bisa ditanam di ladang maupun di sawah. Kemudian tingginya tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu pendek dibanding ciherang atau yang pari yang umumnya ya. Dan mempunyai daun bendera yang menjulur ke atas sehingga menyulitkan untuk burung pipit ya, burung pipit, keting atau burung apa saja bondo yang bisa menghabiskan padi ya. Nah, itu kalau misalkan daun bendera ini menuju ke atas, tegak ke atas, itu tidak disukai burung. Jadi tidak usah bikin orang-orangan. Karena memang di padi kumpai ini sudah dipersiapkan semuanya, sudah diatur semuanya, masuk kategori beras premium, jadi besar tidak, kecil tidak, ramping pun tidak, malah tidak seperti basmati malah. Seperti ciherang seperti umumnya. Nah, makanya di sini kalau 1 titik ini bisa menghasilkan tadi 120 anakan, ya, 1 titik yang 40 ubin ini, itu kebayang. Jadi potensi dihitung itu dulu pernah diuji coba juga di sela-sela tanaman sawit tembus 17 ton juga. Makanya ini benih, proses perizinannya sedang berproses, tapi kita sediakan sampling untuk kalangan sendiri. Jadi jangan sampai seperti agen Hayati kan, sebelum masuk ke sistem BES kita sudah sampling dulu nih. Sampling, uji coba, keunggulan, kelemahannya apa. Nah, kemudian setelah izin edar ini keluar, nah semuanya sudah punya pengalaman. Begitu pula dengan penggunaan hormon organik sebagai salah satu SOP yang direkomendasikan Pak Dr. AF untuk memacu pertumbuhan supaya padi kumpai ini bisa tembus di atas 15 ton. Dan ciri padi kumpai itu sendiri, dia tidak suka genangan. Jadi bagi para petani, para mitra PT BES yang sudah mengenal yang namanya intermittent irrigation, ya, intermittent irrigation, irigasi berkala, itu memang betul bahwa padi itu tidak suka genangan terus sebetulnya. Adanya intermittent irrigation itu tujuannya pertama untuk mengurangi keracunan hara mikrozat besi. Yang kedua, tanaman pun perlu aerasi. Jadi dalam kondisi macak-macak itulah anakan, apalagi genetik padi kumpai, itu akan semakin banyak. Nah, setelah 45 hari ke sana, masa vegetatif mulai berakhir untuk konsentrasi di masa primordial generatif, disitulah boleh digenangi. Tapi 6 hari genangi, kemudian 6 hari berikutnya dikeringkan. Karena padi kumpai ini padi termasuk irit air. Jadi kalau ditanam di tada hujan, ditanam di ladang, itu bisa. Tapi bukan berarti tidak ada air bisa, enggak. Tidak bisa, tetap air itu adalah salah satu kunci keberhasilan parameter di budidaya pertanian. Nah, itu padi kumpai. Nah, kemudian dari izinnya info terakhir ini sudah lengkap semua, tinggal nunggu saja. Jadi biasanya agen Hayati ini sudah keluar, open protector izin keluar, nanti yang lain ikutin. Makanya alhamdulillah Allah permudah. Jadi ketika saya mengisi seminar di kantor dengan Pak Nurholis, Kapten Nurholis ya, support system. Jadi pangsa pasar eco farming itu sendiri itu diambil alih oleh para produsen kimia sintetis yang ada di
di Indonesia ya, produsen kimia pestisida gitu. Nah, akhirnya kaidah-kaidah eco farming sebagai solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan itu jadi bocor. Kenapa bocor? Masih menggunakan pestisida. Karena kalau berbicara tentang eco farming, eco itu adalah ekologi, ilmu yang mempelajari tentang lingkungan, keramahan lingkungan. Farming itu aktivitas pertanian yang menyangkut di dalamnya pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, semua aktivitas untuk pemenuhan hajat disebutnya farming. Nah, makanya dulu kita merekomendasikan pakai buah bintaro, pakai ini, pakai itu, kultur trichoderma sendiri. Nah, sekarang sudah lengkap. Allah permudah semua. Bahkan insya Allah kalau diijabah bulan Agustus ini, kita di bawah 5 bulan izin sudah keluar. Itu paling cepat gitu ya. Tinggal menunggu saja, insya Allah mudah-mudahan dipercepat ya. Begitu pula nanti untuk hormon organik, kemudian padi kumpai, pengendali gulma yang ramah lingkungan, nah itu semuanya akan berizin semua. Semuanya berbentuk saset ya, kecuali benih tadi ya. Jadi pengendali gulmanya berbentuk saset 10 gram. Untuk satu tangki 14 liter aplikasikan langsung. Kemudian hormon pun sama. Kalau hormon bedanya 10 gram untuk 28 liter. Untuk komoditas tanaman pangan, palawija, dan hortikultura. Kalau untuk tanaman kerasnya, 1 saset per 14 liter. Nah, itu disemprotkan ke daun semua. Karena kandungan daripada hormon organik ini 36 asam amino, sitokinin, auxin, gibberellin, dan paklobutrazol alami itu masuknya melalui daun. Nah, makanya nanti untuk keperluan sampling, untuk uji coba, silakan nanti hubungi saya. Bahkan siapa saja yang belum tergabung di grup binaan tim konsultan, nanti bisa japri ke saya ya di akhir di akhir Zoom meeting ini, bisa save nomor saya ya untuk diminta untuk bergabung ke grup. Karena sampai berapapun insya Allah kita siap. Karena kita di sini ada tim solid ya untuk membantu menjawab seluruh keluhan para mitra seputar eco farming dan ecoplant protector. Bahkan budidaya apapun juga yang berhubungan dengan produk tadi, insya Allah akan kita dampingi, akan kita jawab semua. Kemudian mengenai padi kumpai ini juga, kenapa kita sampaikan sebagai padi masa depan Indonesia? Karena memang seperti padi-padi di lokal khas Aceh ya, ada sigupai, sigupai itu bukan kumpai, beda lagi. Kemudian ada padi-padi khas lokal tapi punya potensi besar, ya. Tapi secara yang pasti kumpai ini memiliki keunggulan lebih. Keunggulannya dari bodinya, kemudian dari jumlah bulirnya, dan tahan terhadap serangan neck blast. Neck blast itu adalah cekek atau Pyrrhiculia oryzae yang penyebabnya itu adalah cendawan Pyrrhicularia oryzae, yang kalau sudah, biasanya kalau petani nanam padi kebanyakan kandungan nitrogen itu bisa menyebabkan serangan penyakit blast pada leher. Nah, akhirnya ke atasnya tidak mengisi karena memang pangkal malainya itu diserang. Kemudian gabuknya itu saya amati blast ini tidak bahwa kumpai ini tahan terhadap serangan neck blast. Makanya di sini Pak, kalau misalkan ada pertanyaan kumpai ini apakah kuat dengan serangan pengerek batang atau wereng? Ya semuanya yang namanya varietas, yang namanya spesies padi ya, Oryza sativa. Nah, ada spesiesnya, kesananya ada varietas. Itu semuanya ya yang namanya hama itu pasti akan menyerang. Makanya kita perkuat dari segi imunitas ya. Dari imunitas, mulai dari treatment benih. Nah, kalau di treatment benih dalam penggunaan padi kumpai ini, karena kita sediakan paket kumpai ini per 1 kilo atau per 1 kilogram padi kumpai, kemudian 4 saset agen hayati dan 4 saset hormon organik. Nah, kemudian fasilitas lainnya akan saya invite di grup kumpai bersama Pak Dr. F. Sepudin untuk berdiskusi, untuk berbagi gitu ya. Jadi intinya inilah suatu bentuk pembelajaran
bagi kita semua, terutama yang spesifik menangani komoditas padi, karena di dalamnya di sini ada ilmu baru semua. Nah, makanya padi kumpai ini semua yang sudah order minimal 1 kilo, 1 kilo dimasukkan ke dalam grup Zoom meeting khusus juga. Itu setiap bulan biasanya suka diadakan Zoom meeting mengenai varietas kumpai ini ya, arahan-arahan dan evaluasi kepada yang nanam terutama ya. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam grup, kita sharing sampai pendampingan sampai panen. Dan jangan khawatir, beras premium yang dihasilkan dari padi kumpai ini adalah beras yang memang hampir sama bodinya dengan Inpari, dengan Ciherang, sama semua. Jangan takut tidak dibeli oleh tengkulak. Nah, makanya di sini pentingnya petani cerdas PTBS itu seperti ini. Di Zoom meeting beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan. Permasalahan pertanian di Indonesia itu ada 3. Pertama, ilmu pengetahuan. Yang kedua, modal. Yang ketiga, market. Nah, ilmu pengetahuan, meskipun kita bukan orang pertanian, bisa di-upgrade. Mau lihat di YouTube, mau lihat di mana saja, silakan tingkatkan kemampuan ilmu pengetahuan kita. Dan pelajarilah tentang kegagalan orang lain di dalam budidaya pertanian. Jadi yang ditanya itu bukan kesuksesannya, tanya kegagalannya. Makanya majalah-majalah pertanian di Indonesia yang terkenal itu menginspirasi orang, tapi bagi saya itu kelemahannya ada itu majalah pertanian ya. Salah satunya tidak pernah menceritakan kegagalan orang. Jadi Bapak dan Ibu silakan belajar dengan Pak Dr. Aib dari kegagalan, belajar dengan saya dengan kegagalan, karena disitulah yang akan yang akan meningkatkan kualitas kemampuan kita. Jadi kalau saya sampai bisa diberikan amanah sebagai tim konsultan petani PTBS, itu masa teror saya, ya kalau dirupiahkan ya sangat luar biasa. Tapi saya orangnya seperti itu. Eco farming dosis sekian, saya kasih tingkatkan. Untuk apa tujuannya? Supaya kita tahu ini dosis tertingginya berapa, dosis terkecilnya berapa. Nah, makanya ketika ada di grup, kemudian saya menyimpulkan dengan tim konsultan yang lain, untuk rekomendasi bahwa eco farming kalau untuk ketanaman lebih bagus jangan dibiangkan, jangan difermentasi, jangan ditambahkan gula, karena kita miris. Produk bagus kalau dalam cara pengaplikasiannya salah itu bisa fatal. Makanya untuk ketanaman cukup diambil 1/10 tub ya, 1/10 tub atau 3 gram. Kalau mau pakai parut air kelapa muda, campurkan 100 ml, masukkan ke tangki 15-17 liter, aplikasikan langsung. Itu dijamin tidak akan menguning. Karena di situ tidak ada fermentasi dan tidak ada unsur glukosa yang bisa menutup stomata mulut daun. Nah, inilah hasil dari observasi kita. Jadi produk ini, produk bagus, sudah teruji, banyak meningkatkan hasil dari pertanian yang dibudidayakan oleh para petani di Indonesia. Makanya brand ini akan terus kita pertahankan, dan bahkan akan kita perkuat dengan kehadiran tadi hormon organik, kemudian pengendali gulma, ramah lingkungan. Makanya saya menyampaikan sudah tidak akan lagi dari tim konsultan ini menggunakan istilah racun ya, karena mindset ini akan kita buka semua kepada petani Indonesia. Terkadang saya melihat ada beberapa mitra PTBS ketika menyampaikan produk agen hayati kepada petani, itu pada bingung semua. Kok racun berbentuk seperti ini? Padahal bukan racun. Itulah teknologi mikroba yang memang bekerja itu sangat dahsyat. Nah, inilah yang dilupakan, konsep ilahiyah yang sudah tertata di dalam Al-Quran ini akan kita kembalikan lagi untuk dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman ya, terutama dengan cara memproteksi tanaman secara keseluruhan. Nah, makanya perlu saya sampaikan juga bahwa kinerja agen hayati ini masuk ke dalam sistem perakaran, kemudian hidup bersama-sama tanaman. Jadi ketika ada hama yang berani makan, pasti dimakan. Cuman hamanya pasti mati gitu ya. Jadi kandungannya perlu disampaikan juga sedikit mereview dari Pak Dr. Aib, karena padi kumpai itu intinya cuma itu saja ya. Nah, cuma padi kumpai pun akan diperkuat dengan agen hayati juga. Nah, makanya ke depannya
kita di sini akan memproduksi hasil pertanian yang memang to'amun toyib, baik dan menyehatkan. Itulah yang diharapkan daripada surat Abasa. Hal yang julil insanu ila to'amih, hendaklah setiap manusia memperhatikan makanan. Jadi penyediaan makanan atau pangan aktual itu sudah ditata dalam Al-Quran. Cuman kitanya double aja nih. Kenapa double? Karena kita masih tetap ingin menggunakan racun. Melihat rumput sedikit tumbuh, Pak, ini racun apa, Pak? Racun rumput apa? Racun keong apa? Nah, coba mindset itu kita buang aja dulu lah. Bahkan pengalaman saya tahun 2003, 2004 mengelola peternakan, saya bagian divisi hijauan makanan ternak. Nanam jagung itu saya tanpa herbisida. Puluhan hektar. Bisa itu. Tapi kan Pak, tenaganya besar, Pak. Untuk tenaga kerjanya. Jangan hitung-hitungan tenaga kerjanya. Jadi jadikan tenaga kerja itu sebagai sedekah kita untuk memberdayakan masyarakat. Karena memang hasilnya pun akan lebih besar daripada sekarang kita menggunakan herbisida, kemudian lebih simpel, tapi kasus yang terjadi sekarang, rusaknya perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu setelah kontak dengan herbisida perakarannya. Sehingga perakaran lapuk, busuk, dan disitulah gampang terserang ganoderma. Kalau sudah terserang ganoderma, sudah dipastikan tanaman akan mati. Lambat laun akan mati. Nah, makanya disinilah sudah saatnya, karena memang ini yang memfasilitasi adalah channel Petani Cerdas PTBS. Jadi kita akan membawa nih narasi ini bahwa kita ini harus smart di dalam bertani gitu. Jadi jangan serba racun terus. Gitu. Jadi kita pun membiarkan petani di dalam pengaplikasiannya semaunya sendiri ya. Contoh di sentra-sentra padi saya 15 tahun di Indramayu. Itu yang namanya aturan penggunaan pestisida itu sudah tidak ada aturan. Jadi merek apa disatukan, dicampurkan dalam satu botol, kemudian pakai dosis setengah botol, satu tangki untuk mengendalikan satu hama, misalkan worm, itu sudah hal yang biasa. Bahkan banyak petani yang mati gara-gara ini pun sudah hal yang biasa. Nah, makanya di sini seluruh mitra PTBS harus bisa memberikan pencerahan ya, pencerahan terhadap semua petani yang ada di daerah. Bahwa kita ini mampu. Nah, imbalannya Allah permudah sistem yang ada di PTBS untuk untuk katakanlah sumber finansial kita. Yang penting kita ikhlas saja, ikhlas dalam mengabdi kepada masyarakat, kepada petani, dan mengarahkan. Insya Allah petani pun punya hati nurani. Jadi dengan ya. Maaf dipotong, mungkin sudah masuk sesi tanya jawab Pak, bisa karena sudah 21.30. Oh ya siap. Baik, silakan Mas Budi dibuka aja ya pertanyaan ya. Baik, Pak Wawan, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Tadi ada pertanyaan dari Bu Dila, ini agen hayati dan ekosida ini bedanya apa? Apa kekurangan dan kelebihannya masing-masing? Ya, inilah yang jadi polemik di PTBS ya, kalau saya sampaikan malam ini. Jadi ketika kita tim konsultan ya bertemu dengan owner PTBS, jadi prinsipnya siapapun yang ingin memasukkan produk ke PTBS itu dipersilahkan ya. Dan alhamdulillah kehadiran agen hayati pun disambut ya, dengan narasi-narasi yang tim konsultan bawa, bahwa PTBS sebagai kendaraannya ya untuk pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia, dengan salah satunya adalah produk eco farming dan teknologi mikroba yang kita pakai. Insya Allah ini akan membawa arah perubahan pertanian di Indonesia. Dan alhamdulillah beliau Pak Haji Febrian menyambut ini semua. Ya. Nah, kemudian muncul produk sejenis, ya, produk sejenis. Pernah saya menyampaikan juga ke bagian produsen, ini harus dikaji ulang karena kandungannya ada unsur kimia aktif, ya, dari Gineb dan Maneb, Mancozeb itu sama satu turunan dari fungisida itu. Nah, karena jangan sampai bisa mematikan mikroba eco farming. Kalau produk-produk yang lainnya selama itu brand ini akan memperkuat eco farming, ya ayo kita sama-sama
Ya, prinsipnya seperti itu kan. Nah, makanya ketika di grup, ketika saya ditanya mengenai produk ini, kalau ada pertanyaan pembanding, ya saya sampaikan pembandingnya. Bahwa agen Hayati Copran Protector ini memang sudah diteliti bagaimana caranya supaya bisa bersama dengan ekofarming. Bukan untuk mematikan mikroba ekofarming. Bahkan sampai sekarang Pak Dr. Aib Saifuddin pun belum menemukan cara yang paling tepat, meskipun kedepannya nanti ada, menggabungkan ekofarming dengan ekoplan protector. Karena dua mikroba ini bertentangan. Yang pertama bersifat promoting, pemacu pertumbuhan. Yang satu bersifat inhibitor untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba patogen. Nah ini dua-duanya ini, kenapa ada jeda 2 hari? Karena itu tadi. Kita tidak ingin dengan adanya kehadiran ekoplan protector ini bisa menjegal kinerja dari ekofarming itu sendiri. Nah ternyata setelah kita teliti secara lab, secara lapangan, ada jeda 2 hari itu ternyata setelah 2 hari ya alhamdulillah semua bekerja bersama-sama dan untuk menjaga tanaman, terutama dari agen Hayati ekoplan protector ini. Nah adapun mengenai produk tadi yang disampaikan, saya pun sudah menyampaikan juga nih. Beliau produsen yang tadi disebutkan ingin ketemu saya, sampai sekarang belum ketemu. Dan saya sudah minta juga dikaji juga, karena kandungan dari bahan aktif yang ada itu masih mengandung unsur kimia sintetis, meskipun istilahnya mau kontak, mau apapun saja. Nah kalau kita memang arahnya ke teknologi mikroba. Jadi gambarannya seperti itu Mas Budi, mungkin saya juga nggak terlalu begitu panjang untuk menceritakan masalah produk yang lain gitu ya. Yang pasti jika Bapak dan Ibu konsen ingin memperjuangkan arah pergerakan pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia, ya carilah yang ramah lingkungan. Karena bagaimanapun dari dalam bertani ini kita bukan mencari keuntungan, mau mencari keberkahan. Kalau sudah kita dapatkan keberkahan sudah pasti untung. Tapi yang untung belum tentu berkah. Nah, makanya di sini, ayo kita sama-sama, dan ini pun dalam pengendalian hama dan penyakit ini, kita terus bagaimana caranya memperkenalkan yang namanya agen Hayati ini, bagaimana caranya terus meningkatkan imunitas. Jadi yang kerja itu adalah mikroba. Dan agen Hayati itu bukan racun. Jadi Bapak dan Ibu sekarang nyemprot bayam, nyemprot selada, nyemprot apapun saja, besok dimakan tidak akan apa-apa. Karena tidak mengandung residu dan bukan racun. Nah itulah kehadiran agen Hayati Ekoplan Protector ini yang memang teknologi. Silahkan cari di perusahaan manapun kalau ada. Karena memang teknologi ini tidak dimiliki oleh perusahaan manapun, dan satu-satunya pawang yang bisa menggabungkan antara Trichoderma, Beparia bassiana, Pseudomonas, Waduh. Sepertinya live lagi. Sepertinya kita ada gangguan nih, Pak Wawan. Live dari Zoom ada kendala dari Zoom Pak Wawan. Sebentar lagi beliau akan hadir lagi.
Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Wawan untuk join kembali, ternyata tadi Pak Wawan mengalami kendala Zoom meeting-nya live sendiri tadi, masalah jaringan. Untuk selanjutnya sambil menunggu Pak Wawan, kita ada satu video Bapak Ibu tentang padi kumpai. Bapak Ibu bisa saksikan, mudah-mudahan bisa diterima, disaksikan dengan baik di YouTube atau Zoom meeting Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ibu ini yang pada sawah berada di Pak Haji Bang Mudir di lokasi sawah beliau di Wilayah Kulon dan Karawang. Ini Bu Haji ini alhamdulillah tuh pakai pengaruh 100% dengan bibitnya Ciarang 5. Alhamdulillah besok mau panen. Tapi ini kami kesini melihat bibit perbandingan dengan ini bibit cikumpai dari Pak Dr. Aep yang kemarin sempat kita coba, dan ini kita akan bandingkan ya teman-teman. Yang sebelah ini kita bisa lihat ini adalah jenis Ciarang 5 yang saya pegang, ini jenis cikumpai. Lihat dari mulai perbandingan batangnya dia cukup panjang dan tinggi, daunnya juga lebar, dan yang pasti palanya ini wow dahsyat. Lihat kita bandingkan ya, palanya ini panjang kali, kita bandingkan dengan ini hebat. Ini Ciarang 5, ini Ciarang 5 malanya seperti ini, tapi alhamdulillah bagus juga, tapi daunnya kecil. Tapi dibandingkan dengan itu cikumpai sebenarnya lebih banyak hasilnya. Ya, potensinya ini sekitar sampai 15 ton per hektarnya. Daunnya juga masih ini lebar banget ya, kayak daun pandan ya. Daun pandan. Batangnya juga lebih tinggi ya. Mungkin ke depannya bisa pakai bibit kumpai ya. Insya Allah musim depan kita akan tanam kumpai yang potensinya kurang lebih 10 sampai 15 ton per hektar. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ini sebagai referensi kita mari tanam cikumpai. Siap, Mas. Oke, selamat datang kembali Pak Wawan. Ya, ini sering ini ya. Tadi sudah cukup penjelasan yang dua tadi, produk? Apa ke ini? Cukup Pak Wawan. Ini ada pertanyaan lagi Pak Wawan tentang padi kumpai. Tadi mana ya? Sampai saya juga lupa. Bentar. Mana ya? Nah, ini dari ini Pak atau Ibu ya? Mistari Lemot. Apakah padi kumpai ini bisa ditanam di semua musim? Ada pengaruhnya enggak? Padi kumpai ini ditanam di suhu yang dingin atau suhu yang panas ya? Itu Pak Wawan. Ya. Jadi hasil penelitian Pak Dr. F. Saipudin, karena tetua ini dataran tinggi ya. Jadi yang namanya genotip dari bunga jantan ini membawa, jadi semakin ke daerah tinggi itu semakin produknya semakin tinggi, kata Pak Dr. F. Saipudin ini. Nah, artinya secara prinsip bisa ditanam di semua medan ya, di ketinggian di dataran rendah bisa. Cuman kalau untuk padi biasanya di daerah pesisir pantai itu pasti kurang bagus. Karena apa? Kandungan garamnya salintasnya tinggi. Nah, kecuali kalau kita bisa merubah genetik supaya dia toleran terhadap salinitas tinggi. Jadi secara prinsip padi kumpai ini bisa ditanam di ladang ataupun di sawah. Semakin tinggi ketinggiannya semakin tinggi ya, meter di atas permukaan laut, itu semakin progres semakin meningkat. Karena di sini membawa sifat dari genotip bunga jantan padi Bonoro tadi ya sebagai tetuanya. Tapi di daerah-daerah pun akan kita buktikan nih
dengan SOP yang ada, yang di dataran rendah ya, bagaimana caranya supaya hasilnya banyak. Tapi yang sudah saya simpulkan, memang kumpai itu ketika fase dari 0 sampai 45 hari itu jangan banyak genangan air. Jadi cukup macak-macak saja. Tergenang tidak, kemudian kering pun tidak. Itu disebut macak-macak. Mikroba senang kondisi seperti itu. Nah, makanya pertanyaan tadi bisa ditanam segala medan, yang pasti SOP-nya ikutin, insya Allah hasilnya bisa di atas 15 ton. Itu Mas Bri. Oke, jadi bisa semua musim ya Pak Maman? Bisa. Secara prinsip tadi yang penting meskipun kita nanam di kondisi kemarau, kalau masih ada air bisa. Jadi jangan sampai kita nanam di masa kemarau, karena memang padi itu, jadi gini ya, semua tanaman itu membutuhkan air. Jadi jangan sampai beranggapan padi kumpai tidak membutuhkan air, ditanam di kondisi kemarau, itu salah. Karena air itu adalah salah satu kunci parameter. Cuman bedanya dengan padi kumpai ini, dia irit airnya gitu. Itu aja bedanya. Oke, ini dari Pak Samsudin nih. Kebetulan beliau juga raise hand nih. Jadi padi kumpai ini bisa ditanam di gogo atau di persawahan aja Pak? Atau bisa keduanya, potensinya bagaimana Pak? Ya, saya ceritakan ada istilah yang disebut dengan ada padi gogo, ada gogo rancah, ada padi sawah. Nah, padi gogo itu biasanya ditanam ya dengan cara ditabela, ditugal. Nah, kalau kita mau nanam padi gogo rancah di sawah, jadi memang ketika itu setelah disingkal, diratakan, tapi belum ada air. Nah, kemudian ditanam tabela, ya. Kemudian nanti setelah muncul air baru dirancang, dimacak-macak gitu ya. Nah, itu ada juga teknik seperti itu. Kemudian ada padi sawah. Nah, padi sawah itu yang memang tanam pindah gitu ya. Disebut tandur, tanam mundur. Nah, itu semuanya bisa. Secara prinsipnya bisa untuk padi varietas kumpai ini. Nah, kemudian dari umur uniknya kumpai ya, itu masa tanam pindah benih itu, mulai dari benih dulu ya. Pertama, perendaman benih, misalkan kita punya benih 10 kilo, ya 10 atau 12 kilo, kemudian direndam di dalam 14 liter air selama 18 jam. Nah, setelah 18 jam, kemudian campurkan 1 saset agen hayati, 1 saset ya, 10 gram, masukkan ke dalam larutan tadi yang sudah ada air 18 jam tadi, campurkan semua, nah kemudian rendam lagi 6 jam. Setelah 6 jam, tiriskan, diangkat, tiriskan selama 48 jam, berarti 2 hari ya. 2 hari ya. Nah kemudian nanti setelah muncul tunas, itu cara penaburannya di persemaian, ya, itu benih 1 kilo itu untuk 20 meter persegi. Jadi jaraknya dibikin renggang gitu. Tujuannya apa? Pertama, kita untuk menghindari serangan dari keong. Jadi kalau kita nanam padi di daerah irigasi, sisi positif adanya keong itu berarti tanah itu tidak bersifat asam, tapi bersifat lebih cenderung ke alkalis dia, netral atau ke alkalis, atau ke netral aja ya, ke netral. Nah kemudian kita tanam itu 12 hari karena punya genetiknya pertumbuhannya cepat. Nah genetik itu bisa muncul ketika lingkungan mendukung. Ya. Kenapa? Contoh, kita misalkan nanam padi kumpai di lahan yang kering, tidak dikasih air, itu genetik tidak akan muncul, tidak akan keluar itu malai yang sampai ratusan itu. Makanya genetik itu harus didukung oleh lingkungan. Karena dulu gini-gini saya pernah belajar tentang genetika ternak juga nih. Nah, artinya genetika itu harus didukung dengan lingkungan. Kecukupan air tadi kan, meskipun kumpai ini membutuhkan air, tapi tidak terlalu banyak, gitu ya. Nah kemudian tadi bahwa benih ini bisa treatment selanjutnya setelah 48 jam ditebar 1 kilo untuk 20 meter persegi. Jadi kalau kita punya bedengan yang sudah berbentuk lumpur 1 meter, panjang 10 meter, berarti kita cukup dua bedengan saja yang panjang 10 meter atau 5 kali 4 ditebar. Itu nggak masalah. Nah, kemudian 12 hari saja, masa tenggangnya 15 hari baru tanam pindah, di transplanting atau di grounding. Yaitu dengan jarak tadi itu, 4 kali 5 tunggal tadi.
40 cm kali 40 cm ubin, cuma ditanamnya nanti ada 5 titik di setiap titik 40 cm itu. Jadi ini kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Itu setiap satu titik. Nah, itulah disebut papat kalimat tunggal yang ditemukan oleh Pak Dr. F. Saifuddin. Nah, itu anakannya nanti akan dahsyat luar biasa. Nah, setelah masa pertumbuhan 0 sampai 45 hari, itu jangan tergenang air supaya untuk memunculkan anakan supaya banyak. Nah, kalau anakan ini sudah banyak, masuk ke 45 hari masa primordial pembuahan, 45-50 ya. Nah, ini umur nanti sampai 100 hari panen. Pak, bisa nggak nanti kita jadikan lagi benih? Nah, dari pihak produsen tidak menjamin karena khawatir nanti terjadi perselingkuhan antar tetangga. Ya, Pak Samsudin ya. Perselingkuhan antar tetangga. Jadi nanti jadi padi varietas yang memang varietas yang kok tidak seperti kumpai gitu kan. Bodinya seperti ini. Bahkan ada aromatiknya, itu sudah terjadi persilangan. Nah, makanya tidak disarankan untuk dibenihkan lagi. Kalaupun disarankan untuk penanaman 2 kali, bisa. Jadi setelah 100 hari, nah cirinya padi kumpai itu nanti jeraminya itu, daun bendera dan jeraminya itu pasti hijau terus, tapi bulirnya kuning. Nah, nanti umur 100 hari panen, sisakan 2 cm dari pangkal tanah. Nah, dari pangkal tanah, nah nanti dihantam hormon organik, kita pelihara lagi 75 hari paling lama, itu panen yang kedua nanti, disebut tuyang atau singgang. Tapi syaratnya, tadi ya, ketika pemangkasan 2 cm tadi, kemudian nanti dipelihara lagi ya, cuman dapatnya tidak mungkin 100% seperti yang pertama. Ya minimal di 60-65 aja udah bagus. Tapi umurnya lebih pendek, di 70 harian sudah bisa panen. Itulah keunikan padi kumpai. Kecuali Bapak dan Ibu ingin, karena ini galur murni ya, galur murni kan biasanya kalau kita belajar ilmu benih itu kan ada yang disebut dengan breeder seed. Breeder seed itu adalah benih yang ditemukan misalkan Inpari 32 nih. Itu pemulihannya langsung tanda tangan. Muncullah benih berlabel kuning yang punya potensi bisa ditanam 3 kali. Kemudian setelah breeder seed ada disebut benih dasar foundation seed. Ya, benih foundation seed, kemudian stock seed dan extension seed. Nah, kalau di kumpai ini, kalau kita tidak ada persaingan yang namanya bunga-bunga sekitar ya, padi-padi varietas lain itu bisa dijadikan benih lagi. Cuman kemurniannya sudah tidak bisa dipastikan. Makanya di budidaya kumpai ini SOP-nya tanam sepekan lebih cepat atau tanam sepekan lebih lambat supaya tidak penyerbukan, terjadi perselingkuhan tadi. Ya. Jadi jadi itulah yang namanya padi ini di Indonesia ini sampai sekarang. Seperti saya dulu di Indramayu ya. Padi Ciherang dengan padi yang lain, kemudian muncul varietas baru. Wah, itu diagung-agungkan, ini varietas baru. Padahal itu persilangan. Yang namanya persilangan genetiknya udah kacau. Mana yang dominan, mana yang resesif sudah tidak jelas. Ditanam ternyata malah anakannya sedikit. Nah, itulah di padi ya. Makanya arus global ini yang namanya dunia pertanian Islam itu jadi sepertiga disisihkan untuk makan, sepertiga untuk benih, kemudian sepertiga lagi untuk disimpan. Nah, itu tujuannya apa? Karena hasil dari kajian dari Ibnu Al-Awam itu, di situ ada yang namanya genetika semakin lama kita tanam, itu akan meningkat hasilnya. Nah, kalau sekarang kebalikannya. Jadi petani ini disuruh membeli benih lagi ke perusahaan benih. Karena itulah bagian daripada penjajahan menurut saya. Nah, makanya kita buka dulu mindset-nya dulu. Nanti ke depannya kita ikuti apa yang diarahkan. Intinya, ya itulah yang namanya dunia persaingan seperti itu. Itu Mas Budi mengenai kumpai. Baik, kawan, terima kasih. Pak Samsudin sudah jelas Pak ya. Ini kebetulan videonya ada nih. Samsudin ketawa-ketawa terus nih. Iya. Oke, ini selanjutnya tentang Agen Hayati Pak Wawan.
Ya. Apakah bisa diaplikasikan pada sawit yang sudah berumur 10 tahun atau sawit yang sudah menghasilkan? Kalau bisa, gimana caranya? Ya. Jadi musuh penyakit utama pada kelapa sawit ya, penyakit ya. Berarti penyakit itu penyebabnya bukan dari insekta atau serangga ya. Nah, biasanya yang paling utama itu nomor 1 di Indonesia itu adalah Ganoderma. Ganoderma ini dia adalah jamur yang bersifat heterotrof. Dia bukan cendawan tapi jamur. Nah, apa bedanya itu dan jamur? Memang kerajaan kingdomnya fungi. Cuman kalau cendawan itu dia tidak mempunyai tubuh buah secara makroskopis. Kalau jamur itu punya tubuh buah dan bisa dilihat. Contoh tempe. Tempe cendawan atau jamur kira-kira? Itu cendawan. Rhizopus namanya. Itu cendawan namanya. Nah, kamu jamur tiram. Jamur tiram dia kingdom fungi, tapi dia bukan cendawan karena punya tubuh buah, ada tudung, ada batang. Nah, itulah disebut dengan jamur. Begitu pula Ganoderma. Ganoderma ini bahasa Cinanya lingji. Nah, lingji ini suka dijadikan sebagai obat anti kanker herbal. Cuman kenapa di Indonesia kok paling ditakuti oleh para pekebun kelapa sawit? Karena memang permasalahannya miselium dan hipa yang ada pada Ganoderma ini dia bakal bersimbiosis tapi tidak menguntungkan. Di ujung meristem perakaran sawit, kemudian hasil dari usahanya ujung meristem perakaran sawit ini untuk mencari makan itu diambil alih oleh Ganoderma. Sehingga nutrisi yang menaiknya harusnya ke atas, ke pelepah, ke daun, ke pengisian tandan buah, itu tidak ada karena dirampok oleh Ganoderma dan lambat laun akan menyebabkan tanaman itu menjadi sengsara karena dilihat cirinya biasa pelepah menguning, semua menguning akhirnya ambruk. Nah, makanya di sini dalam pengaplikasian agen hayati ini untuk perkebunan kelapa sawit itu dosis palmai ya, palmai itu palem-paleman itu 2 saset di dalam 14 liter air. Jadi biasa 2 saset, berarti 20 gram. Kemudian masukkan ke dalam 100 ml air, kocok secara homogen, masukkan ke tangki 14 liter. Nah, nanti dosisnya 1 pohon 1 liter untuk preventif dan langkah kuratif atau pengobatan. Nah, tujuannya tadi untuk apa? Untuk agen hayati ini yang bersifat tadi Gliocladium dan Trichoderma itu untuk menyerang tadi jamur yang disebut Ganoderma. Nah, itu untuk pencegahan dari segi serangan dari Ganoderma. Adapun serangan dari segi Tosea asigna seperti ulat api, kemudian ulat-ulatan, bambu. Nah, itu kalau masih bisa kejangkau, semprot aja. Karena bagaimanapun tanaman yang sudah kesemprot di situ ada Beauveria bassiana, kemakan oleh hama, masuk ke dalam sistem pencernaan, itu akan menghancurkan dari dalam. Jadi pertama yang terkena itu biasanya hasrat seksualnya dulu. Nah, setelah rusak, baru dia tidak mau makan. Banyak pikiran. Nah, setelah itu baru dia terbang di mana, matinya di mana aja. Itulah cara kinerja agen hayati yang memang betul-betul ramah lingkungan. Makanya cara kinerja dari Beauveria bassiana, dari Trichoderma itu kita ada 3 nih, spesiesnya itu. Konigi, kemudian Harizanum, dan satu lagi itu ada 3 yang tidak dimiliki perusahaan manapun juga. Kemudian Gliocladium, ada Pseudomonas, ada Streptomyces, itu sudah lengkap semua. Makanya diujikan kita ada pohon durian yang terkena gerekan, ya, penggerek batang, sampai melakukan cairan terus. Sebagian kita siramkan, sebagian kita semprotkan ke dalam lubang yang ada cairan tadi itu. Dan alhamdulillah 1 bulan baru tanaman kering semua, sehat semua, sembuh semua. Itu ada testimoninya di grup ya untuk komunitas durian. Artinya kalau tadi pertanyaan ke sawit, ya intinya seperti itu. Kalau palmai seperti kurma, jambe, kelapa sawit itu 2 saset per 14 liter air, 1 liter per pohon. Tetap hitungannya murah. Murahnya dari mana?
mendingan mati, mendingan murah. Nah, seperti itu hitungannya. Jadi memang dengan adanya EcoPlan Protector ini ya, saya hitung dari komoditas tanaman pangan, palawija itu sayuran, buah semusim, buah tahunan, dan tanaman hias, kemudian hortikultura ya, tanaman ya tadi tanaman sayuran, buah dan tanaman hias, kemudian palawija, umbi dan kacang-kacangan, serta tanaman pangan. Ini penggunaan agen hayati ini maksimal itu di 5 box saja udah cukup. Jadi satu musim nanam padi itu cukup harga repeat order 625.000 saja. Bandingkan petani konvensional yang menggunakan pestisida, satu kali nyemprot, pengalaman saya dulu di cabai 1 hektar itu minimal 800 sampai 1 juta per 5 hari sekali. Karena kalau geser jadi 7 hari sekali pasti banyak yang rontok, apalagi sedang masa pembuahan. Nah, dengan agen hayati tidak seperti itu. Bahkan banyak yang ragu-ragu nih. Jadi nanam cabai diserang lalat buah. Udah mulai rontok 2 kilo nih. Tapi jalan aja rutin dikerjakan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang rontok lagi. Nah, itulah kinerja dari agen hayati yang memang tidak terlihat. Karena memang basisnya mikroba yang masuk ke dalam jaringan tanaman dan masuk ke dalam buah. Jadi ketika ada hama yang nusuk sudah pasti mati nanti di situ. Nah, itu gambarannya Mas Budi mengenai sawit tadi ya. Baik, mudah-mudahan bisa mewakili jawaban Pak Wawan untuk pertanyaan dari Pak Toga tadi. Ini satu lagi Pak Wawan nih kayaknya saya juga penasaran jawabannya nih. Kalau tanaman kayak buah-buahan, jambu, mangga itu kalau habis disemprot agen hayati itu apakah langsung bisa dimakan buahnya Pak? Enggak berbahaya? Ya. Jadi hasil diskusi tim konsultan dengan Pak Dr. M. Saifuddin sebagai formulator penemu agen hayati ini ya, yang nyaris beberapa waktu telat saja ini akan menjadi milik perusahaan lain ya mengenai formulasi ini. Nah, artinya keunggulan daripada agen hayati ini dia tidak meninggalkan residu bahan-bahan kimia sintetis atau bahan-bahan kimia berbahaya pada komoditas yang kita tanam. Inilah yang konsep yang memang diinginkan oleh konsep ilahiyah. Karena tujuan manusia itu kan tujuannya untuk ibadah. Ibadah ini harus sehat. Nah, makanya pengalaman saya nanam di sini sekitar cabai atau apapun di karangan, sore ditanam, sore diaplikasikan, kemudian besoknya kita makan ya tidak masalah. Cuci biasa aja gitu, cuci wajar saja. Karena memang sifatnya ini bakterinya ketika di dalam tubuh manusia pun, karena ini bakteri ini kan sifatnya bukan bakteri Escherichia coli dengan Salmonella. Nah, ini memang sudah terbebas dari yang dua itu, karena memang yang dua itulah yang menyebabkan diare dan tipes. Makanya aman-aman saja secara prinsip. Meskipun ini bukan racun, tidak boleh dimakan, tapi tetap Pak Dr. M. Saifuddin menyampaikan harus safety juga di dalam aplikasi penyemprotan gitu kan. Karena nanti diikutin sama petani lain gitu. Nah, sedangkan kita teknologinya berbasis mikroba. Makanya secara prinsip aman gitu ya. Terutama seperti pertanyaan tadi di grup ada yang ke hidroponik, bagaimana nih cara pengaplikasian agen hayati? Nah, hidroponik itu rata-rata kutu daun, aphids ya, kemudian apalagi kalau penyakitnya bercak-bercak, nekrosis, cendawan patogen, itu semuanya kalau kita ya, prinsipnya gini ya. Jadi ada beberapa ramuan agen hayati penambahan bahan sedikit ya, tapi hasilnya dahsyat. Contoh misalkan dalam penilaian semut. Nah, kita sampaikan, semut itu sebetulnya bukan hama, tapi kalau sudah bersimbiosis dengan kutu putih yang menghasilkan cairan madu dan akhirnya menghasilkan jelaga hitam, jadi permukaan daun itu akan menjadi hitam dan fotosintesis terganggu. Itu gara-gara semut tadinya. Ngumpul di situ semua. Nah, salah satunya dari formulator menyampaikan harus ada penambahan kapur ya. Kapur itu yang kapur ya, kapur ajaib katakan. Itu datametrin tapi dia organik ya. Itu satu tangki cukup setengah batang saja.
dijemput, gerus, hembuskan, masuk ke dalam satu tangki untuk mengendalikan semutnya. Kemudian kalau untuk aphids, thrips, dan oteng-oteng yang mempunyai badan putih-putih juga, yang mempunyai badan seperti minyak, jadi mau pakai pestisida apapun saja itu sudah tidak mempan. Nah kuncinya pakai sabun, ya. Sunlight lah ceritanya, meskipun ini live juga. Nah, itu Sunlight itu cukup 50 ml di dalam 14 liter air, agen hayatnya 1 saset. Nah itu bersih semua nanti yang namanya kutu putih, aphid, thrips, pembawa virus keriting, dan oteng-oteng. Oteng-oteng itu adalah kumbang yang khusus menyerang kepada famili Susurbitaceae, timun-timunan, seperti semangka, melon, timun, timun suri, belewah. Itu hamanya pasti itu juga. Sekali nyerang bisa ngabisin semua. Nah itu kuncinya di situ. Makanya formulasi agen hayati ini sekarang dan hormon organik sudah dipakai oleh pengusaha pembungaan di luar musim di daerah Majalengka untuk mangga ya, untuk mangga. Jadi tanaman itu bersih, kemudian bunganya lebat, tidak ada hama. Nah itu agen hayati dan hormon organik yang Pak Saifuddin ciptakan, gitu ya. Jadi intinya untuk memperkuat brand ini ada beberapa penambahan kalau misalkan ada hama yang memandel dengan penambahan tadi. Nah, kemudian yang penambahan Sunlight tadi ditambah 2 sendok teh garam per tangki. Itu udah cukup. Insya Allah itu barangnya gampang dicari, gampang ditemukan untuk memperkuat kinerja agen hayati. Tapi bukan berarti yang tadi disebutkan itu dia bisa mengendalikan, tidak bisa. Karena ini hanya untuk menggempur lapisan minyaknya saja. Nah, setelah lapisan minyak itu luntur, baru agen hayati akan menginfeksi, terutama Beauveria bassiana, akan merusak dan mengkoyak-koyak yang namanya badan serangga tersebut. Nah, seperti itu Mas Budi. Baik Pak Wawan, ini berhubung sudah jam 10 lewat, ada pertanyaan tentang padi kumpai ini. Kalau mau pesan padi kumpai ini kemana Pak Wawan? Dan banyak juga yang belum gabung grup sepertinya Pak Wawan, pengen gabung ini. Jadi Bapak dan Ibu silahkan save nomor saya. Save nomor saya, nanti minta digabungkan ke grup. Ya. Kalau yang sudah digabung di grup, tidak usah ikut lagi. Karena materinya, rata-rata materi pembuka itu akan saya bawa, bahwa PTBS akan menjadi arah motor pergerakan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Jadi kenapa ada produk-produk blend eco farming, ya, antara agen hayati dan Ecoplant Protector. Kemudian kenapa harus ramah lingkungan, nah itu materi yang setelah gabung di grup. Jadi kalau yang sudah gabung di grup, tidak usah gabung lagi ya. Ya baik, bisa dicatat ya. 0813 ya. 9542 4378. 4378. Nah ini mohon jangan nelpon karena nggak bakal saya angkat. Jadi ini grup ini 24 jam. Jadi nanti ada tim konsultan lain, Bapak Petani Cerdas itu kalau yang sering ngelihat tuh Bapak Petani Cerdas itu mendampingi saya untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita melayani 35 grup, minimal 200 orang. Itu cuma berdua saja. Gantian. Gitu ya. Nah, makanya nanti yang membutuhkan produk seperti benih kumpai, sampling hormon organik, kemudian kedepannya nanti insya Allah sampling pengendali gulma kita adakan semua ya. Yang mudah-mudahan ini secepatnya lah. Kita sedang menunggu izin agen hayati ini keluar dulu. Nah, kemudian nanti yang lain-lainnya ikut menyusul. Gitu. Itu Mas. Oke, ada closing statement Pak atau cukup? Ya. Jadi intinya Bapak dan Ibu yang masih bergabung ya di Zoom meeting pada kesempatan malam ini, ya intinya kita harus lebih bijaksana lagi ya di dalam melaksanakan aktivitas pertanian. Meskipun kita memang bukan petani gitu. Tapi bagaimanapun kita punya visi dan misi mulia sebagai dalam rangka ibadah kita kepada Allah, yaitu ingin memberdayakan petani itu sudah layaknya tersenyum, sudah layaknya diuntungkan. Jadi bukan hanya sebatas objek eksploitasi, dengan kehadiran eco farming dan Ecoplant Protector ini,
sudah dipastikan biaya dari biaya produksi itu akan semakin kecil. Nah, disitulah kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena di dalam ekonomi pertanian itu, jika biaya produksi itu tinggi dan pendapatan itu kecil, ya itu sebutnya kerugian. Nah, makanya kita bagaimana caranya di Sustainable Agriculture Development itu ada yang disebut dengan LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi kita akan menekan biaya pengeluaran sekecil-kecilnya dengan kehadiran adanya Eco-Plant Protector ini dan eco farming. Nah, itu tujuannya untuk menekan biaya produksi sekecil-kecilnya. Sehingga nanti ketika harga tidak sesuai harapan para petani, karena kita biaya kecil, maka di situ kita tidak terlalu rugi. Nah, itulah arah perjuangan PT BES yang konsen ingin membela para petani. Nah, ini para mitranya nih, bagian pengusaha petaninya pun sama harus semangat gitu ya. Jadi masih banyak yang keliru nih. Saya diajak closing calon mitra oleh mitra, itu salah posisinya. Jadi akan saya dengan PT BES yaitu memberikan pencerahan secara tentang produk pertanian terutama ekofarming dan agen hayati kepada mitra. Jadi saya jangan diajak closing, itu salah. Nah, artinya saya akan memberikan pengalaman, kemudian memberikan keilmuan sekuat tenaga saya, karena memang itulah bagian nilai ibadah saya di hadapan Allah. Tidak ada yang tutup-tutupi mengenai produk ini ya. Jadi intinya, ayo kita jadikan semuanya ini dalam rangka ibadah, dalam rangka dakwah kita untuk memberdayakan para petani di Indonesia. Mungkin seperti itu Mas Budi ya. Baik Pak Wawan. Terima kasih untuk paparan materi pada materi Zoom malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, dengan closing statement yang disampaikan Pak Wawan, berakhir pula Zoom meeting pada hari ini. Bapak Ibu yang belum sempat menyaksikan dari awal bisa menyaksikan siaran ulang Zoom meeting malam hari ini di YouTube Petani Cerdas PT BES. Dicari saja di YouTube Petani Cerdas PT BES. Jadi semua rangkaian Zoom meeting yang dari awal, yang minggu-minggu kemarin juga sudah di-upload di YouTube. Bapak Ibu bisa disaksikan di sana, bisa diulang-ulang lagi apa yang ketinggalan. Mudah-mudahan ikhtiar dari para guru-guru kita, Allah ridha, Allah rahmati, guru-guru kita sehat selalu, mudahkan segala urusannya, rezekinya semakin bertambah, bahagia keluarganya, selamat dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tadi nomor Pak Wawan sudah di chat ya Bapak Ibu. Sudah yang ya? Sudah. Yang belum bergabung di grup, Masya Allah nih selalu bertambah nih grupnya Pak Wawan. Sudah 32 grup ini. Luar biasa. Oke. Sehat selalu Pak Wawan ya. Masih dibutuhkan para petani Indonesia nih ilmu-ilmunya. Saya buka unmute-nya Bapak Ibu, silakan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Wawan dan Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting pada malam ini. Saya selaku host Zoom meeting tentunya banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sukses selalu dan sehat bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.